Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian yang soli dan solihah? Sudah siap belajar? Nah, sebelum kita memulai, mari kita dengarkan pantun berikut ini. Angka juga tulisan yang indah, apalagi diukir makin menawan. Perkenalkan, nama saya Bu Mardawia. Mari kita belajar matematika yang fun. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Nah, anak-anakku sekalian, tentunya kalian pernah dengar yang namanya teorema. Nah, dalam matematika juga ada yang namanya teorema Pitagoras. Apa sih teorema Pitagoras itu? Nah, kita simak baik-baik ya video ini. Nah, dalil teorema Pitagoras. Pernah dengar kata dalil juga kan? Apa sih dari dalil teorema Pitagoras itu? Yaitu teorema Pitagoras atau yang sering dikenal dengan dalil Pitagoras adalah sebuah teorema yang menunjukkan hubungan antar sisi pada segitiga siku-siku. Menurut teorema Pitagoras, kuadrat sisi miring segitiga siku-siku adalah jumlah kuadrat kedua sisi lainnya. Nah, kita masuk ke intinya, teorema Pitagoras. Kita lihat ada sebuah segitiga, di mana yang tingginya adalah sisi A, yang mendatar sisi alas ya, itu adalah sisi B, sedangkan sisi miringnya adalah sisi C. Kita lihat sama-sama. Berdasarkan rumus tersebut, rumus yang ada di samping ya, gambar samping, terbukti bahwa sisi miring adalah segitiga siku-siku, ialah akar dari jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Kita lihat di sini sisi B adalah sisi alas, yang A adalah sisi tinggi, C adalah sisi miringnya. Segitiga di atas adalah segitiga siku-siku yang mempunyai satu sisi tegak AB atau sisi yang mendatar BC dan satu sisi miring AC. Dalil Pitagoras atau rumus Pitagoras berguna untuk mencari salah satu sisi dengan kedua sisi yang diketahui. Kita lihat rumus yang didapat adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Rumus Pitagorasnya tadi ya, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sini kita lihat, maka untuk menghitung sisi tegak dan sisi mendatarnya berlaku rumus berikut. Sisi mendatar B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. Sisi tegaknya A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Nah, selanjutnya kita masuk ke triple Pitagoras. Pernah dengar kata triple ya? Triple artinya 3. Kita lihat penjelasannya. Triple Pitagoras adalah sekelompok bilangan asli yang memenuhi ketentuan berikut. Kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat dua bilangannya. Kita lihat di sini. B kurang dari A, B lebih besar dari C adalah 3 bilangan asli dan berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Maka A, B, dan C disebut triple Pitagoras. Contoh soal menentukan bilangan triple Pitagoras. 5, 12, dan 13. Nah, kita ambil sisi terpanjangnya 13 kuadrat, 13 sama dengan 5 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. 13 kuadrat adalah 169, 5 kuadrat 25 ditambah dengan 12 kuadrat 144. Jadi 169 sama dengan 169. Karena 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, itu
termasuk segitiga siku-siku ya. Dari uraian di atas, maka sekelompok 3 bilangan 5, 12, dan 13 merupakan sisi-sisi segitiga siku-siku karena memenuhi teorema Pitagoras. Maka kelompok 3 bilangan inilah yang dinamakan triple Pitagoras. Kita lihat selanjutnya lagi. 4, 6, dan 8. Kita ambil sisi terpanjangnya 8 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 64 sama dengan 16 ditambah 36. 64 sama dengan 52. Karena 8 kuadrat lebih besar dari 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat, maka segitiga ini bukan termasuk segitiga siku-siku dan bukan kelompok triple Pitagoras. Sampai sini paham ya? Nah, contoh berikutnya menggunakan teorema Pitagoras. Kita lihat ada segitiga. Di sini segitiga ABC, di mana sisi AB-nya itu 13 cm, sisi AC-nya 12 cm. Nah, kita lihat. Diketahui segitiga ABC siku-siku di C, panjang sisi AB 13, sisi AC 12, ditanyakan panjang sisi BC. Langkahnya adalah rumus Pitagoras jika diketahui sisi miringnya. Berarti BC kuadrat ya sama dengan AB kuadrat dikurang AC kuadrat. Jadi BC kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 169 dikurang 144. BC sama dengan akar dari 25. Berarti BC-nya adalah 5. Kenapa di sini akar? Karena biar pangkatnya hilang, maka kita munculkan akar di sini. Ini ya. Sama dengan BC sama dengan 5. Oke. Soal cerita tentang teorema Pitagoras. Kita lihat. Seorang nakoda kapal melihat puncak mercusuar yang berjarak 80 meter dari kapal. Jika diketahui tinggi mercusuar 60 meter, tentukan jarak nakoda dari kapal tersebut. Kita lihat penyelesaiannya. Ini gambar dari ilustrasi tersebut. Jadi ada kapal, ada tiang ini ya, mercusuar. Seperti itu. Nah, dari ilustrasi yang tadi kita bisa menggambar segitiga. Jadi segitiga ABC, siku-siku di A. Sisi AB-nya 60, sisi AC-nya 80. Yang ditanyakan adalah sisi BC. Kita lihat penyelesaiannya. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. BC adalah sisi miring atau sisi A. AB sama dengan 60 meter atau sisi B. AC 80 meter atau sisi C. Jadi didapat A pangkat 2 sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. A kuadrat sama dengan 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat. A kuadrat sama dengan 3600 ya. Ditambah 6400. A sama dengan akar dari 10.000. A-nya didapat 100. Jadi sisi A atau BC didapat 100 meter. Seperti itu. Nah, terakhir, kalau tidak ada benang, usahakanlah menggunakan kawat. Matematika itu akan gampang jika belajar dengan giat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.